Judul. Bagian awal dan posisi paling atas dari sistematika artikel ilmiah adalah judul. Judul adalah bagian artikel ilmiah yang pertama kali dibaca dan merupakan identitas yang mewakili isi dari suatu artikel ilmiah. Sebuah judul dapat memberikan kesan pertama bagi orang yang melihatnya. Apabila judul memberikan kesan baik, maka orang akan tertarik untuk membacanya dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, judul harus dibuat sedemikian rupa dengan menggunakan kata-kata yang tepat agar pembaca minat dan menarik perhatian pembaca. Identitas penulis. Identitas penulis merupakan salah satu bagian penting dari artikel ilmiah. Identitas dapat mengungkap siapapun yang bertanggung jawab terhadap artikel ilmiah. Bila hanya satu orang yang menyusun artikel ilmiah, maka hanya ada satu nama yang dicantumkan. Sedangkan bila artikel ilmiah disusun secara berkolaborasi, maka akan terdapat beberapa nama yang dicantumkan. Abstrak berbeda dengan ringkasan karena biasanya lebih pendek dari ringkasan. Abstrak biasanya terdiri dari satu paragraf, dan di dalam abstrak tidak boleh terdapat kutipan, singkatan, tabel, dan gambar. Abstrak merupakan tulisan singkat yang memberikan penjelasan lengkap mengenai isi artikel ilmiah. Pada jurnal nasional, abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sedangkan pada jurnal internasional, abstrak ditulis dalam bahasa Inggris. Abstrak berisi beberapa hal penting yang mewakili isi artikel ilmiah, yaitu 1. Masalah yang diteliti, 2. Metodologi yang digunakan, 3. Hasil penelitian, dan 4. Kesimpulan dan saran. 4. Kata kunci atau keyword. Kata kunci merupakan beberapa kata-kata inti dari artikel ilmiah. Kata kunci sebaiknya ditulis mengacu kepada istilah yang sesuai dengan topik pembahasan artikel ilmiah, sehingga dapat membantu pembaca untuk memahami isi artikel ilmiah. 5. Pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian artikel ilmiah yang membawa pembaca untuk orang lain untuk memahami permasalahan yang akan dibahas pada artikel ilmiah secara urut, jelas, dan terperinci. Pada bagian pendahuluan, penulis atau peneliti dapat mencantumkan kutipan atau sitasi cukup dengan menggunakan angka atau nama penulis sesuai dengan aturan sitasi yang digunakan. Hal-hal yang terdapat dalam pendahuluan antara lain ialah sebagai berikut. A. Latar belakang dan perumusan masalah. Pada bagian ini diuraikan alasan pemilihan memilih judul artikel, alasan argumentasi, dan mengenai hal yang membuat penulis atau peneliti tertarik untuk membahas masalah tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan permasalahan yang akan menjadi fokus dalam artikel ilmiah tersebut agar peneliti fokus dan tidak menyebar kepada hal-hal yang dianggap tidak penting. Maka penting juga untuk memberikan batasan permasalahan. 1. Tujuan. Hal-hal yang diuraikan dalam tujuan penelitian sebaiknya berhubungan dengan judul dan untuk membuktikan teori-teori yang digunakan dalam penelitian menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa, sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan tetapi juga mampu menjadi penghasil pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah penyelesaian studinya. 2. Manfaat. Hal-hal yang dibahas dalam manfaat penelitian adalah mengenai hasil penelitian yang diharapkan dapat berguna bagi peneliti, objek penelitian masyarakat, dan ilmu pengetahuan. Hipotesis. Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Tinjauan pustaka atau kajian teori. Bagian ini berisi pembahasan tentang teori dan hasil penelitian yang berkaitan atau mendukung dalam penulisan artikel ilmiah. Teori dan hasil penelitian dapat berasal dari jurnal nasional maupun jurnal internasional. Hal ini berguna untuk lebih meyakinkan pembaca agar semakin tertarik membaca hasil penelitian pada sistematika artikel ilmiah. 7. Metodologi. Metodologi penelitian adalah tata cara atau aturan yang digunakan untuk melaksanakan riset atau penelitian. Metodologi merupakan prosedur penelitian yang tersusun secara sistematis dan ilmiah, sehingga menjadi aturan yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian. Dalam artikel ilmiah,
Bagian metodologi berisi uraian bagaimana proses penelitian dilaksanakan secara singkat, namun harus jelas sehingga pembaca tidak merasa bosan atau jenuh membaca artikel ilmiah. 8. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan merupakan bagian terpenting dalam artikel ilmiah. Hal ini disebabkan karena pada bagian ini dapat dilihat bagaimana kemampuan dan kualitas seseorang peneliti dalam menganalisis data-data penelitian yang diperoleh sebelum diolah menjadi kesimpulan. Terdapat sebagian jurnal yang menginginkan agar bagian ini dibuat secara terpisah, ada juga yang meminta dibuat satu bagian yang ada. Apabila bagian hasil dan pembahasan dipisah, maka pada bagian hasil hanya mengurangi hasil penelitian saja, baru kemudian pada bagian pembahasan diuraikan tentang pembahasan analisa hasil penelitian. 9. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Jumlah kesimpulan harus disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan artikel ilmiah, sehingga pembaca akan lebih mudah memahami penjelasan dan uraian artikel ilmiah. Pada dasarnya, kesimpulan berisi ringkasan dari artikel yang telah diuraikan pada bagian hasil atau pembahasan.